Panganjali. Om Swastiastu. Halo, jadi pada kesempatan ini kita akan mewawancarai salah satu seniman goh-goh yang berada di Kecamatan Ubud, ya tepatnya di Desa Padang Tegal. Jadi sebelum memulai izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Dadah. Saya Putu Raditya Pratama, nomor absen 12 dari kelas X9. Saya Gusti Ngurah Ramanda Pradya Putra, nomor absen 5 dari kelas X9. Saya Igusti Lanang Wahyudi Putra, nomor absen 6 dari kelas X9. Saya Made Padang Dwi Pramana Putra, nomor absen 10 dari kelas X9. Perkenalkan, nama saya Made Ari Arsadana, nomor absen 16 dari kelas X9. Saya Putu Giri Putra, nomor absen 32 dari kelas X9. Halo teman-teman semuanya, jadi sesuai pembukaan kita di awal tadi, jadi kita akan mewawancarai salah satu seniman gogoh yang berada di Kecamatan Ubud, tepatnya di Desa Padang Tegal. Ya, jadi karena kemarin kita sudah melihat-lihat karya beliau di sosial media ya, itu ada sangat banyak itu karya-karyanya, sehingga kita memiliki niat untuk mengetahui lebih banyak tentang karya-karyanya. Ya, jadi sebelum memulai, dia adalah Pak Yan Gading ya, dia dari Padang Tegal. Ya, untuk lebih lengkapnya bisa diserahkan ke Pak Yan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Juliarto, sering dipanggil Gading atau Pak Yan Gading. Tiang selaku pekerja seni, dan seni ini lumayan banyak yang tiang geluti, dari seni gogoh, lembu juga, layang-layang juga, dan melukis juga kinten. Itu ya teman-teman ya, berarti sangat banyak yang diminati oleh Pak Yan ini. Nah, jadi kita sebenarnya mau mewawancarai, bertanya-tanya mengenai salah satu gogoh yang mungkin sempat viral di media sosial. Ya, itu kalau nggak salah judulnya tentang Ketu Pengendara Jalo. Ya. Berarti Cangak Meketu. Cangak Meketu. Ya. Jadi itu di mana lokasi pembuatan gogoh itu Pak ya? Untuk ogoh-ogoh yang kemarin 2 tahun lalu niko yang sempat viral, yang buat ring Mengui, tepatnya ring Desa Penarungan, Desa Tunas Remaja. Agak jauh nih Kim Karya. Ya. Nah, langsung ya ke pertanyaan pertama, tentang apa filosofi dari ogoh-ogoh ini, gogoh apa Ketu Pengendara Jalo ini, kata Cangak Meketu ini, apa filosofinya? Untuk filosofi kemarin karya yang dia buat niko, kalau dia berpikir untuk filosofi niko, Ketu Pengendara Jalo niko artinya seperti jubah untuk menipu seseorang kan. Jadinya seperti saat ini banyak istilahnya sifat-sifat manusia yang sangat sering menipu,
seperti ada yang berpakaian istilahnya bersih, belum tentu juga bersih di dalamnya. Pokoknya istilahnya kita tidak boleh menilai orang dari segi luarnya saja. Itu Ya, Oke Pak Yan, untuk ogoh-ogoh niko, kenapa Pak Yan ngambil tema niko? Ogoh-ogoh. tema cangak mengkedu. Jangan kedu atau kedu pengindra jalo karena nika pun keadaan saat ini nika banyak, artinya orang nika punya sifat-sifat yang seperti itu, dan kita coba mengkritik atau mengingatkan lagi bahwa ada cerita-cerita yang seperti jangan mengkedu atau kedu pengindra jalo nika biar paling tidak bisa nundunin istilahnya, ngingetin. Jadi itu karena banyak orang-orang itu yang luarnya baik tapi belum tentu di dalamnya baik itu. Makanya kita nika tidak boleh menilai orang dari Luarnya saja. Sebelum kita mengetahui dalamnya, jangan memponis orang untuk sifat-sifat orang tertentu. Ya, ya. Terus kalau pasti dalam gogoh ini ada keunikan tersendiri dari karya ini ya. Apa gitu keunikannya dari gogoh yang lain lah misalnya kira-kira. Kalau keunikannya nika dari segi temanya demun nggih. Kalau dari segi temanya nika sudah unik sekali. Kadang-kadang jarang nika orang-orang mengambil tema kedu pengindra jalo atau cangak mekedu, karena menampilkan ogoh-ogohnya itu sangat sulit sekali. Dan istilahnya mencari filenya itu untuk penggarapnya itu sangat sulit sekali. Dan biar kelihatan itu istilahnya berupa cangak, tapi bahwa cangak itu sangat licik sekali, itu yang sangat sulit sekali. Dan untuk pengerjaannya Niko, karena kita memakai bahan-bahan yang organik, jadinya kesulitannya lebih daripada kita pakai foam. Dan kita juga karena pengerjaannya harus dengan banyak orang, Niko, jadinya harus gotong royongnya agak sulit karena terbentur waktu Wendan nak megai. Dan keunikannya Niko, Wendan beberapa dari sayapnya memakai daun jagung gitu. Dalam proses pembuatan ogoh-ogoh niki pasti Wentan sana terlibat nih Pak. Siapa saja yang terlibat dalam proses pembuatan ogoh-ogoh niki? Dalam proses pembuatan ogoh-ogoh niki sebenarnya yang khusus terlibatnya yang kita libatkan adalah pemuda Istitunas Remaja dari Banjar Umahnyar Penarungan. Mereka sangat antusias untuk menggarap ogoh-ogoh nika, karena ring Badung nika wenten lomba ogoh-ogoh di antar kecamatan. Untuk proses pembuatannya berapa lama tuh ya? Untuk proses pembuatan ogoh-ogoh nika, karena kita bekerjanya agak santai gitu. Artinya waktu nika tidak tiap hari, mungkin kita ambil malam-malamnya juga. Jadinya kita buat ogoh-ogoh nika sekitar 1,5 bulan lah, agak lama. 1,5 bulan. Terus tadi kan dijelaskan tuh kerumitannya karena ogoh-ogoh ini menggunakan barang-barang yang organik. Selain itu ada nggak lagi kerumitan dalam proses pembuatan ogoh-ogoh ini? Kalau ogoh-ogoh nika pembuatannya, kalau kita bicara kerumitannya, kalau kerumitannya dari dasarnya dulu, untuk konstruksi dari awal itu sudah pasti rumit, karena kita harus memikirkan kekuatan dan bebannya juga, seberapa kita
memperkirakan bebannya, besinya juga ukuran berapa karena kita pakai besi, dan konstruksinya gimana, tebal besinya kita besi pakai apa juga karena gogoh ini juga pakai mesin, sedikit kita pakai mesin, jadinya kita harus memikirkan untuk desainnya di mana kerumitnya baru dari istilahnya dari kerangka, dan setelah kita ngulat dan kerumitannya lagi kita harus memikirkan bentuknya, kita harus membayangkan bagaimana bentuk cangak dan kita mendeformasikan cangak nih seperti bukan cangak asli lah gitu, ampun berbentuk manusia. Kita sudah mulai pasang tangannya sudah 4 ya, pakai tangan kita karena cangak megetu nika. Kenapa tangannya 4 nika? Kita berpikir dia itu sudah punya wujud 2 gitu. Dari segi sisi baiknya, mungkin sisi baiknya kelihatannya dia sebagai seorang yang istilahnya penglingsir atau pengayom masyarakat atau gitu, seperti itu. Dan dia memiliki sisi buruknya juga. Dan untuk kerumitannya lagi finishing juga, karena kita tidak pakai finishing kompresor. Kita pakai finishing kuas untuk manual. Kita mengemix lah istilahnya dengan cat airbrush dan yang paling sulit di bagian tangan, kaki, jadi kalau gogoh yang sulit tangan, kaki. Karena nika harus mendetail. Ya, sedikit detail lah. Dan untuk di mukanya dan di bawahnya nika kan enten ikan-ikan nika lumayan rumit nika, karena kalau kita lihat di cerita cangak megetu nika enten B betena, karena B nika kalau katanya mau dipindahkan ke tempat yang lebih bagus tapi nyatanya dimakan. Jadinya kita membuat ikannya nika biar kelihatannya tampilannya beda, kita buatlah ikan nika bentuknya berupa duyung. Jadi kerumitannya kita memikirkan sesuatu yang tidak biasa nika menjadi luar biasa lah. Dan wonten tulang-tulangnya nika kan tulang-tulang duyung juga banyak. Itu wonten kerumitan. Sebenarnya apa kesan Pak yang Pak Yang dapatkan selama proses pembuatan ogoh-ogoh itu Pak? Untuk proses pembuatan ogoh-ogoh nika yang paling berkesan adalah dari prosesnya nika, untuk semangat dan kompaknya sangat berkesan sekali. Ketika kita juga karena di Badung nika kan wonten lomba desa, wonten lomba kabupaten, dan jadinya di desa nika boleh juara 2, dan ketika kita lomba di Badung di GWK khususnya kita dapat undangan ke GWK nika sangat berkesan sekali, dan antusias pemuda-pemudi dan Banjar juga sangat antusias mengikuti, dan kita lombanya di GWK dapat juara juga. Juara berapa ya? Juara 2 dapat, jadinya nika sangat berkesan sekali. Bukan sih karena dapat juaranya, tapi karena semangat teman-teman semua nika untuk mengikuti event nika sangat antusias nika yang paling berkesan. Itu ya teman-teman ya, gogoh ini sangat banyak mendapat juara, mendapat apa nanti apresiasi dari masyarakat pasti banyak, karena gogoh ini bisa dibilang berprestasi ya jadinya ya. Itu karena sudah mendapat juara tuh antara kabupaten, tuh dapat undangan ke GWK itu. Nah, untuk selanjutnya ini untuk pertanyaan yang terakhir, apa pesan-pesan Pak Yan untuk generasi muda khususnya yang ada di Bali untuk menjaga kesenian gogoh, tradisi gogoh di Bali ini Pak Yan?
untuk kesan dan pesannya untuk muda-mudi atau anak-anak, gunakanlah waktumu yang luang atau punya sedikit waktu untuk berkreativitas. Istilahnya seperti saat ini banyak dan gadget ke game gitu. Karena kalau bisa kita pakailah waktu kita untuk game yang nyata gitu. Karena kegiatan nyata kita atau berkesenian atau nedeman menggambar atau napi khususnya untuk orang Bali lah, banyak sekali game-game yang lebih berguna untuk setiap tahunnya kayak gitu. Itulah. Itu ya teman-teman ya. Jadi luangkan waktu kalian untuk berkarya. Ini khususnya kan goh-goh di Bali. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi kan gitu. Ya. Seperti kan, biar berkelanjutan dan kita punya banyak seniman-seniman muda dan khususnya seniman gogoh juga yang bisa istilahnya mengharumkan nama Banjarnya kan, Banjar masing-masing. Sebelum menjadi tukang yang bisa dipanggil keluar kabupaten kan. Mungkin mungkin segitu aja kayaknya. Mungkin sekarang kita udah ada di penghujung akhir video. Pastinya berbincang-bincang ini sangat bermanfaat bagi kita, khususnya remaja yang ada di Bali. Sebelum menutup, saya minta untuk teman-teman yang ada di belakang kamera untuk masuk ke sini. Oke, teman-teman, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Yan ya sudah meluangkan waktu untuk kita, udah banyak-banyak sharing-sharing lah kepada kita tentang kesenian-kesenian yang ada di Bali ini. Ya, untuk lain kali kalau Intan mau berkarya atau napi mau main ke sini, mau tanya-tanya, janji Intan yang pasti siap untuk pemuda-pemuda Bali gitu. Gas mampir. Jadi saya sudah mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf bila kita ada salah kata ataupun perbuatan kita yang kurang berkenan di hati. Saya Raditya. Saya Warama. Saya Putu Giri Putra. Saya Madi Arya Sadana. Kita pamit undur diri, tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.